Sejarah buku. Kita semua senang membaca buku. Sebenarnya, sejak kapan ya manusia mengenal benda yang namanya buku? Nah, untuk menelusuri sejarahnya, kita harus melihat balik ke masa lalu. 40.000 tahun sebelum Masehi, orang-orang hanya bisa menulis dan menggambar di dinding gua atau bebatuan. Mereka belum mengenal huruf. Yang bisa mereka lakukan adalah menggambar. Asik juga ya, orang zaman dulu kerjaannya membaca komik terus, tapi agak susah juga kalau mau pinjam komiknya. Semua terbuat dari batu. Kertas sendiri baru ditemukan sekitar 200 tahun sebelum Masehi, dinasti Han di Cina yang pertama kali membuatnya. Sebelumnya, manusia menulis di atas kulit binatang, batang bambu yang sudah dibelah hingga daun yang dikeringkan. Perpustakaan Alexandria adalah perpustakaan sebelum Masehi terbesar yang pernah ada. Letaknya di Mesir dan didirikan oleh Ptolemy I Soter tahun 30 sebelum Masehi. Butuh 1000 tahun lagi buat kertas untuk sampai ke belahan dunia lain. Sesampainya teknologi kertas di Eropa, kertas dijilid menjadi buku-buku agama, pengetahuan, dan seni. Apalagi tahun 1450, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Dengan alat ini, ilmu pengetahuan dapat diperbanyak dengan sangat cepat dan disebar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Pellegrino Turri kemudian menciptakan mesin ketik tahun 1808. Bentuk tulisan yang semakin jelas terbaca, memacu munculnya lebih banyak cendekiawan alias orang pintar. Abad modern seperti yang kita jalani saat ini sudah semakin dekat. Rangkaian kata dengan ilustrasi gambar tangan disempurnakan sejak tahun 1826. Joseph Nicephore Niepce memperkenalkan kamera foto. Meskipun teori fotografi sudah ada sejak beratus-ratus tahun sebelumnya, tapi Niepce lah yang pertama kali merealisasikannya. Dengan ditemukannya fotografi, kini buku secara harafiah menjadi jendela dunia. Picture worth a thousand words. Tahun 1875, Robert Berkeley dari Inggris kemudian membuat terobosan. Dia membuat mesin cetak di atas pelat yang berputar, sehingga proses cetak dan mengganti kertas menjadi jauh lebih rapih dan cepat. Teknologi ini masih dipakai hingga sekarang, meskipun tentu saja mengalami banyak sekali penyempurnaan. Penemuan komputer kemudian merubah segalanya. Kalau kamu pikir dalam 40.000 tahun kemarin manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat, tidak ada lompatan teknologi sebanyak sejak ditemukannya komputer. Disket tahun 70-an, internet tahun 80-an, sampai e-book reader atau buku elektronik di tahun 90-an. Sekarang, semua bisa menulis buku, mempublikasikannya, dan mendapat akses ke dan dari seluruh dunia. Saat ini, nyaris semua buku yang pernah ditulis umat manusia ada di dalam perpustakaan digital. Berarti saat ini adalah saat di mana seharusnya kita bisa belajar apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tidak ada alasan lagi kita tidak dapat melakukan sesuatu karena tidak tahu caranya. Karena itu, mulailah membaca. Karena membaca memacu perkembangan imajinasi kita. Pikiran kita akan menjadi kaya atas persepsi dan apresiasi sendiri. Ini adalah karakter dari kegiatan membaca yang tidak dimiliki oleh bentuk komunikasi massa lainnya. Menonton atau mendengar tidak memiliki stimulus dan tempo yang sedemikian pribadi seperti membaca. Singkat kata, membaca akan membuat kita tajam berpikir, berimajinasi, dan terhibur. Kalau kalian sudah memiliki banyak buku di rumah, mulailah membaca. Dan kalau kalian memiliki banyak buku yang sudah tidak terpakai lagi, bagikanlah, karena buku diciptakan untuk dibaca. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat membaca.